Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Nia Rizky Indriani. Saya Yuni Andiani. Perkenalkan, nama saya Opin. Saya sendiri Pipi Afridiani Nasution. Saya Rizky Fariza Muhammad Isa. Saya Zahra Nabila. Kami akan menyampaikan materi mengenai model linier dan aljabar matriks. Yang pertama ada matriks dan vektor. Dengan matriks sebagai susunan array, matriks adalah suatu susunan segi empat dari bilangan, parameter, dan variabel. Bentuk umum dari matriks dinyatakan sebagai berikut. M sama dengan baris, N sama dengan kolom. Asumsikan model ekonomi sebagai sistem persamaan linear, di mana Aij adalah parameter dengan I sama dengan 1N baris, J sama dengan 1M kolom, dan nilai N sama dengan M. Xi adalah variabel endogen, Di adalah variabel eksogen dan merupakan konstanta. Maka model tersebut dapat dituliskan sebagai Operasi dengan matriks. Yang pertama itu penjumlahan matriks. Contoh untuk matriks yang mempunyai ordo yang sama. Misalnya matriks A 2179 ditambah matriks B 3102 sama dengan, caranya itu 2 ditambah 3 sama dengan 5, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 7 ditambah 0 sama dengan 7, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi hasil dari matriks A ditambah dengan matriks B sama dengan matriks 5, 2, 7, 11. Lalu ada pengurangan matriks. Contohnya itu misalnya matriks A 2179 dikurang matriks B 1023 sama dengan, caranya itu 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 7 dikurang 2 sama dengan 5, dan 9 dikurang 3 sama dengan 6. Jadi hasil dari pengurangan matriks A dikurang matriks B sama dengan matriks 1156. Lalu ada interpretasi geometrik dari penjumlahan vektor. Misalkan V sama dengan 2,3, U sama dengan 3,2, dan V ditambah U sama dengan 5,5. Maka dapat digambarkan seperti ini. Baik, operasi dengan matriks. Penjumlahan matriks. Lihat gambar berikut. Dua plus 3 sama dengan 5. 1 plus 1 sama dengan 2. Begitu juga di bawahnya, 7 plus 0 sama dengan 7, 9 plus 2 sama dengan 11. Karena secara umumnya aturan dari penjumlahan matriks A vertikal plus B vertikal sama dengan C vertikal. Kemudian pengurangan matriks. Aturannya sama, tapi ini dengan mengurangi pada kolom selanjutnya. 2 kurang 1 sama dengan 1, 1 kurang 0 sama dengan 1. 7 kurang 2 sama dengan 5, 9 kurang 3 sama dengan 6. Selanjutnya, interpretasi geometrik dari penjumlahan vektor. Misalkan, yang pertama, V sama dengan 2 dan 3. U sama dengan 3 dan 2. Jadi, jika V plus U, maka 2 ditambah 3 dan 3 ditambah 2 sama dengan 5 dan 5. Maka dapat digambarkan sebagai berikut. Lihat gambar pada di bawahnya. Kemudian perkalian sektor.
Jika di awal-awal tadi ditambahkan dan dikurangkan, maka di perkalian atau dikalikan dari hasil yang terlihat berikut. Lihatlah pada gambar berikut. 16 itu dari 8 kali 2. Begitupun dengan 32, 8 kali 4. 48 hasil dari 8 kali 6. Itu juga 8 dari 8 kali 1. Begitu juga contoh yang bagian bawah, 1/8 kali 2 sama dengan 1/4, 1/8 kali 4 sama dengan 1/2, 3/4 sama dengan 1/8 kali 6, 1/8 sama dengan 1/8 kali 1. Karena secara umum aturannya A kali B sama dengan AB vertikal atau A konstanta. Interpretasi geometrik dari perkalian tersebut. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya di sini ada catatan mengenai operasi sektor. Sebuah vektor kolom U atau M dikali 1 dan baris vektor V 1 dikali N, maka hasil kalinya UV mempunyai dimensi M dikali N. Contohnya ada di PPT. Selanjutnya, perkalian matriks membutuhkan kondisi kesesuaian atau conformability condition, bahwa untuk perkalian dimensi kolom matriks dari matriks yang ada di awal atau let matriks A harus sama dengan dimensi baris dan matriks yang ada di akhir matriks atau B. Selanjutnya, notasi sigma yang digunakan untuk penjumlahan adalah cara lain untuk menyiapkan perkalian matriks. Dalam notasi ini digunakan indeks penjumlahan. Indeks penjumlahan biasanya disimbolkan dengan I. Contoh ada di PPT. Selanjutnya di sini ada hukum komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang pertama ada hukum komutatif dalam penjumlahan, yang kedua ada hukum komutatif dalam perkalian, yang ketiga ada hukum asosiatif dalam penjumlahan, yang keempat ada hukum asosiatif dalam perkalian, yang kelima ada hukum distributif dan beserta cara pengerjaannya. Selanjutnya matriks identitas dan matriks nol. Matriks identitas adalah matriks bujur sangkar yang memiliki nilai sama dengan 1 untuk diagonal utama dan 0 untuk yang lainnya. Contohnya ada di PPT. Selanjutnya ada matriks nol. Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya sama dengan 0. Contohnya ada di PPT. Determinan dan sifat determinan. Determinan suatu matriks A dinotasikan sebagai IAI adalah bilangan skalar yang dihubungkan secara tunggal dengan matriks tersebut. Contohnya bisa dilihat ya. Sifat-sifat determinan. Untuk yang nomor 1 bisa dilihat sampai nomor 3. Nomor 4, apabila satu baris atau satu kolom matriks A dikalikan dengan skalar K, maka A kali K, lalu IAI A sama dengan matriks A yang satu baris atau satu kolomnya dikalikan dengan skalar K. Yang kelima, pertambahan atau pengurangan dari suatu kelipatan baris manapun ke baris yang lain tidak menyebabkan nilai determinan berubah. Selanjutnya yaitu mencari matriks inverse. Suatu matriks A mempunyai inverse bila terdapat suatu matriks B, sehingga AB sama dengan BA sama dengan I. Matriks B disebut inverse matriks A, sehingga ditulis A pangkat min 1 yang merupakan matriks bujur sangkar berdimensi N. Syarat keberadaan dari matriks inverse adalah jika A tidak sama dengan 0. Kita tertarik untuk mencari inverse karena inverse dapat digunakan untuk memecahkan sistem persamaan linear. AX sama dengan D. Nah, kemudian ditulis X sama dengan A pangkat min 1 kali D. Ada dua cara dalam mencari matriks inverse. Yang pertama, mencari inverse melalui transformasi elementer dengan reduksi Gauss atau Gaussian reduction. Berikut prosedurnya. Yang pertama, menggandengkan matriks A di depan matriks identitas. Yang kedua, lakukan operasi baris elementer sehingga matriks A bertransformasi menjadi matriks identitas, di mana A pangkat min 1 dapat dilihat di sebelah kanan garis vertikal.
Yang kedua, mencari inverse dengan kofaktor. Berikut prosedurnya. Yang pertama, tentukan matriks kofaktor AC dari matriks A. Yang kedua, tentukan adjoint matriks A J yang merupakan transpose dari AC, sehingga ditulis AC sama dengan AC pangkat T. Yang ketiga, inverse dari A diperoleh dengan mengalihkan adjoint matriks dengan determinan dari A. Selanjutnya, pembahasan terakhir mengenai aturan Cramer. Apa sih itu aturan Cramer? Aturan Cramer merupakan pendekatan lain untuk mencari solusi bagi X dari SPL AX sama dengan B dibagi aturan Cramer. Misalkan, sistem persamaan linear AX sama dengan B apabila diasumsikan determinan A tidak sama dengan 0, maka untuk mencari solusi digunakan metode determinan di mana XJ sama dengan determinan AJ dibagi determinan A, di mana determinan AJ sama dengan determinan matriks A dengan kolom ke J diganti vektor B. Sekianlah pembahasan dari kelompok 9 mengenai model linear dan aljabar matriks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.